menerima surat penolakan RJ dari pihak kuasa hukumnya Mawa. Pemirsa, intens investigasi. Mengejutkan. Sepertinya kalimat itulah yang seolah paling pas untuk menggambarkan kasus hukum yang menyeret nama Inara Idola Rusli, Insanul Fahmi, dan Wardatina Mawa. Yang dalam beberapa waktu belakangan ini seolah memasuki babak baru yang semakin mencekam. Pasalnya, kemarin Inara kembali menyambangi Polda Metro Jaya, bukan tanpa sebab, tetapi untuk menerima surat penolakan restoratif justice yang sebelumnya diajukan oleh pihaknya dan Insanul. Dan di momen kedatangannya kemarin, terlihat pula pemandangan yang cukup berbeda dari raut wajah Inara. Seperti yang sering diperlihatkan di depan publik, Inara kali ini memilih untuk menutup rapat mulutnya dan tak mengatakan apapun saat diberondong pertanyaan awak media. Lantas, apa yang terjadi dengan Inara? Apakah ia merasa terkejut setelah melihat usahanya untuk berdamai pupus begitu saja? Dan lalu, apa pula kata kuasa hukum mengenai diamnya Inara? Benarkah hal ini seolah juga menunjukkan langkah Inara untuk melegalkan pernikahannya dengan Insanul, kini mendapatkan perlawanan keras dari pihak Wardatina Mawa? Pemirsa, bersama intens investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, jangan lupa ya saksikan Silet. Jangan lupa saksikan Silet Saksikan Silet di hari Senin sampai Jumat. Dari Senin sampai Jumat hanya di RCTI. Di RCTI. Pemirsa, seperti yang terlihat dalam gambar berikut, seperti itulah gambaran raut wajah dan keheningan yang muncul dari sosok Inara Idola Rusli saat kembali menyambangi Polda Metro Jaya kemarin. Inara hadir untuk menjalani pemeriksaan tambahan terkait laporan Wardatina Mawa yang masih terus bergulir di meja penyidik. Namun seperti yang terlihat, tampak pemandangan yang cukup berbeda dari apa yang diperlihatkan Inara di momen perjumpaannya dengan awak media kemarin. Inara kali ini memilih diam, tak sepatah kata pun terlontar dari bibirnya, dan bahkan saat ditanya mengenai kondisi dirinya hingga perkembangan kasus yang tengah dihadapinya, Inara hanya memilih melangkah masuk tanpa memberikan keterangan apapun. Lantas, keheningan ini pun memunculkan tanda tanya besar. Apakah ada maksud di balik diamnya Inara? Tapi tak berselang lama, pihak kuasa hukumnya pun akhirnya buka suara dan menjelaskan ketidakinginan Inara untuk bersuara dipicu oleh kondisi kesehatan yang menurun serta tekanan mental yang berat. Daru Kuti, kuasa hukum Inara, juga menyebut kliennya sebenarnya dijadwalkan hadir, namun tertunda karena kondisi fisik yang kurang fit. Untuk hari ini memang kondisinya kemarin itu sebetulnya harusnya Senin, tapi lagi kurang enak badan. Jadi ya saya nggak tahu lah kalau memang keinginan seperti itu. Oke. Ya. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Mohon maaf. Dan masih dengan kedatangan Inara ke unit Renakta Polda Metro Jaya kemarin, pihak kuasa hukum pun menjelaskan maksud utama kedatangan mereka hadir adalah bukan sekadar pemeriksaan tambahan, namun juga untuk menerima secara resmi surat penolakan restoratif justice dari pihak Wardatina Mawa. Surat itu juga menandai babak baru bahwa upaya damai yang sebelumnya diajukan oleh Inara dan Insanul Fahmi belum mendapat titik temu. Dalam kesempatan itu pula, kuasa hukum Inara menyebut bahwa pihaknya datang dengan 3 agenda utama. Mulai dari menerima surat penolakan RJ, meminta perlindungan hukum, hingga berkonsultasi dengan penyidik untuk mencari kemungkinan tetap terwujudnya perdamaian. Ini kuasa hukum Inara bersama Inara mendatangi Renakta Polda Metro Jaya dalam rangka untuk menerima surat penolakan RJ dari pihak kuasa hukumnya Mawa. Dan kami juga meminta perlindungan hukum serta berkonsultasi untuk bisa terrealisasinya restoratif justice.
Itu tujuan utamanya cuma hanya itu. Lebih lanjut, meski telah menerima penolakan secara tertulis, pihak Inara menegaskan bahwa keinginan untuk berdamai masih tetap terbuka. Bahkan disebut, Inara secara pribadi masih berharap kasus ini bisa diselesaikan melalui jalur restoratif justice. Dan meskipun pihak Mawa saat ini menolak, kuasa hukum Inara menilai upaya damai tetap akan terus diusahakan. Karena menurut mereka, niat awal dari Inara bukan untuk memperpanjang konflik hukum, melainkan mencari jalan keluar yang dianggap paling baik bagi semua pihak. Lantas, seperti inilah penegasan kuasa hukum Inara terkait upaya perdamaian yang hingga kini masih terus diperjuangkan. Jadi tetap dari pihak Inara berkeinginan untuk kekeh tetap bisa terlaksananya restoratif justice atau kita perdamaian. Seperti itu. Dengan seperti apa yang diinginkan oleh Mawa, kita juga belum tahu untuk bisa terrealisasinya hal tersebut. Ya, kita tetap masih berupaya dan berusaha. Memang kita juga intinya adalah bagaimanapun caranya kita tetap akan berusaha. Dan kami kuasa hukum Inara yakin insya Allah akan terjadi perdamaian seperti itu. Karena pihak kita adalah pihak yang dari memang Inara Rusli sendiri. Tak berhenti sampai di situ, pemirsa. Di balik kabar penolakan ini, tampaknya ada harga yang harus dibayar Inara atas kasus ini. Sang kuasa hukumnya membeberkan dampak serius yang kini harus ditanggung kliennya. Bukan hanya secara hukum, tetapi juga secara ekonomi dan psikologis. Daru, kuasa hukum Inara menyebut sejumlah kontrak kerja yang sebelumnya telah disepakati terpaksa ditunda, bahkan dibatalkan meski angka pasti kerugian belum dapat dihitung secara rinci. Namun, pihak kuasa hukum memastikan nilainya tidak sedikit karena banyak kerjasama yang akhirnya harus dihentikan sambil menunggu kepastian hukum. Dan tak hanya soal pekerjaan, kondisi mental Inara pun disebut ikut terdampak. Menurut kuasa hukumnya, tidak mungkin seorang perempuan yang berada di pusat pusaran kasus besar seperti ini tidak mengalami tekanan psikis. Inara disebut mengalami beban mental yang berat, terlebih dengan sorotan publik yang terus mengiringi setiap langkahnya. Udah pasti jumlahnya kami tidak tahu, tapi dipastikan kerugiannya cukup lumayan karena kan banyak kontrak-kontrak yang akhirnya tidak bisa dijalankan. Ya mungkin 1212 masih aja gitu loh. Tapi sebagian besar hampir 90% lebih itu sementara menunggu perkara ini selesai. Pastikan ya kalau untuk mental pasti Inara pasti kena lah. Nggak mungkin ya karena biar gimana pun kan dia seorang wanita. Nggak mungkin juga dia nggak kena mentalnya. Namun pemirsa, di saat pihak Inara masih bersikeras membuka pintu perdamaian, di sisi lain, sikap Wardatina Mawa justru kian mengeras. Bukan hanya menolak restoratif justice, pihak Mawa sebelumnya bahkan menegaskan tidak ada ruang damai dalam perkara yang kini telah bergulir di kepolisian. Lalu, apa alasan Mawa menutup rapat setiap upaya perdamaian yang diajukan Inara dan Insanul? Benarkah bagi pihak Mawa, kasus ini bukan lagi soal komunikasi, melainkan soal harga diri dan kebenaran hukum? Dan bagaimana pula jawaban tegas pihak Mawa saat Inara berupaya menarik Mawa ke dalam laporan dugaan illegal access? Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers, dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Hai, jangan lupa ya saksikan Silet. Jangan lupa saksikan Saksikan Silet Di hari Senin sampai Jumat. Dari Senin sampai Jumat hanya di RCTI. di RCTI.
mengejutkan. Dari kedatangan Inara ke Polda Metro Jaya hingga dampak kerugian yang harus ditanggungnya, sepertinya ini adalah harga paling mahal yang harus didapatkan Inara setelah pihak Mawa menyatakan dengan tegas menolak ajakan restoratif justice dari keduanya. Apalagi sebelumnya ditambahkan pula oleh pihak Mawa lewat kuasa hukumnya bahwa sikap tegas bukan diambil secara tergesa-gesa dan semua ini menurutnya juga sebagai bentuk keadilan bagi dirinya sebagai istri sah. Terkait dengan restoratif justice, memang kita sudah berbicara dengan Mawa dan juga keluarga. Nah, terkait dengan hal tersebut, memang pada prinsipnya kita menolak adanya restoratif justice tersebut. Pada hari ini kita sudah mengirimkan surat tanggapan berupa penolakan terhadap RJ yang diajukan oleh saudara IF dan saudari IR. Kita harapkan dengan adanya surat tanggapan dan surat dari kami kuasa hukum Mawa, proses penyidikan segera dijalankan. Ada pertimbangan internal yang tidak bisa disampaikan. Salah satunya menolak poligami juga, Bang? Atau seperti apa? Salah satunya seperti itu. Ya, kalau pada intinya Mawa tetap akan bercerai. Hanya waktunya memang masih belum dipastikan kapannya, karena memang masih menjalani di proses di Polda ini. Sementara itu, terkait upaya pihak Inara yang ingin menarik Mawa sebagai terlapor dalam kasus illegal access, kuasa hukum Mawa bereaksi keras. Menurutnya, dugaan perzinahan dan illegal access adalah dua hal yang sangat berbeda. Ia menegaskan bahwa posisi kliennya adalah murni korban dan menyebut pernyataan pihak Inara adalah upaya menyesatkan publik. Kami sudah mengirimkan surat kepada penyidik Polda Metro, yang mana surat tersebut ya berisi penolakan RJ dan permohonan supaya dinaikkan ke status berikutnya. Perkara illegal access dan perkara perzinahan itu dua perkara berbeda. Kenapa berbeda? Pertama, unsur pidananya berbeda. Kedua, subjek pelakunya berbeda. Kalau illegal access yang dipersoalkan cara mengambil bukti. Tapi kalau perzinahan itu adalah perbuatannya. Jadi Mawa ini kan korban dari dugaan perzinahan. Ya, dia mendapatkan bukti dari orang lain, bukan dia yang mengakses langsung CCTV tersebut. Lalu bukti tersebut oleh Mawa dibawa ke polisi untuk membuat laporan. Kalau misalkan korban itu dijadikan terlapor, menurut saya ini adalah logika yang keliru dan menyesatkan. Kenapa? Kalau seperti itu tidak ada korban kejahatan yang mau melaporkan kejahatan, ya. Dan juga ini berbahaya, seperti melindungi pelaku dan mengkriminalisasi korban. Sementara itu, lain halnya mengenai sikap Wardatina Mawa yang menutup rapat pintu perdamaian. Muncul suara dari sosok yang selama ini menjadi pusat pusaran persoalan. Siapa lagi kalau bukan Insanul Fahmi. Ia akhirnya buka suara tentang apa yang ia sebut sebagai itikad baik yang menurutnya telah ia siapkan sejak awal, bahkan sebelum persoalan ini meledak ke ruang publik. Lantas, benarkah Insanul merasa ada pihak lain yang ikut bermain dan menghasut di balik konflik ini? Dan bagaimana pula penjelasan Insanul soal status pernikahannya dengan Inara yang ia klaim sah secara agama namun masih menuai penolakan keras? Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih. Sampai jumpa.
Hai, jangan lupa ya saksikan Silet. Jangan lupa saksikan Silet Saksikan Silet. di hari Senin sampai Jumat. Dari Senin sampai Jumat hanya di RCTI. RCTI. Di RCTI. Prahara antara Insanul Fahmi dan Inara Rusli dan Wardatina Mawa memang masih bak benang kusut yang sulit terurai. Apalagi di momen sebelumnya, Insanul sempat mengaku bahwa dirinya dan Inara Rusli memang sudah lama berencana ada itikat baik untuk memberitahukan secara perlahan kepada Wardatina Mawa terkait pernikahan siri mereka sebelum akhirnya ramai terkuak ke publik. Sejak awal, keduanya tidak berniat untuk menutup-nutupi pernikahan siri mereka. Namun, menurut Insanul, hal ini jadi terbongkar ke publik karena diduga ada pihak lain yang punya kepentingan untuk menghasut Wardatina Mawa. Secara spesifiknya, aku kurang paham apa aja yang udah mereka bicarakan ya. Karena memang pada dasarnya ini memang pertama-tama memang sejak awal sebelum ada kasus ini, itu memang ada itikat baik dari aku maupun dari pihak Inara ya, memang ingin memberitahukan ke pihak Mawa. Cuman memang perlahan, ya kan, perlahan. Memang bukan mau ditutup-tutupi, tapi memang perlahan. Tapi ya ini nggak tahu kenapa tiba-tiba tadi ada ujuk-ujuk orang lain ya. Ada orang lain yang punya kepentingan gitu kan, yang nggak ada kepentingan dengan urusan rumah tangga. Karena aku tahu Mawa mungkin merasa terpressure ya, karena batin ya, suami istri pastinya. Dari batin aku ngerasa sebenarnya kita masih punya ikatan yang kuat, kita juga masih punya sama-sama punya perasaan. Tapi memang menurut aku karena dihasut terus dengan orang-orang yang ada di belakangnya, ya, dengan orang-orang yang punya kepentingan lain seperti itu, yang buat dia jadi merasa terpressure gitu. Jadi ya mungkin saran buat orang-orang yang ada di belakangnya, coba lebih pahamilah, ya kan. Jangan semuanya mau dimanfaatin gitu kan, apalagi ini untuk urusan rumah tangga seperti itu. Apalagi ya keluarga kalau bisa memberikan space lah kepada kami karena ini sifatnya privasi ya. Dan terkait pernikahannya dengan Inara yang masih menimbulkan pro dan kontra sampai dengan saat ini, Insanul menyebut bahwa ia telah memenuhi rukun menikahnya dalam Islam. Bahkan untuk membuktikannya, menurut Insanul bisa ditanyakan kepada kakak Inara selaku wali nikahnya saat itu. Kendalanya yang terjadi adalah Insanul dan Mawa tidak bertemu. Obrolan antara mereka terjadi dari media ke media sehingga makin banyak hal yang disalahpahami. Makanya kan kita kan kalau nikah secara agama itu kan sebenarnya kan harus mengikuti atau memenuhi rukun-rukun Islam ya. Rukun-rukun nikah dalam Islam. Seperti itu, sorry. Nah, jadi ya ada di situ ada walinya, ada saksinya, ada maharnya ya. Jadi kalau mau dibuktikan memang nanti bisa ngobrol langsung aja sama wali nikahnya langsung, sama abangnya Inara langsung. Cuman kan yang jadi kendala adalah ini tidak ada pertemuan. Kita ngobrol cuman sampai sebatas dari media ke media, dari media ke media. Ya kan, kemudian banyak sekali hal-hal yang mungkin disalahpahami. Itu yang buat ini jadi semakin rumit sebenarnya karena tidak ada pertemuan ya. Lebih tepatnya ada saksi-saksinya, ada ustadznya, ada walinya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.